Sosok mayat dibungkus kantong hitam ditemukan di area parkir pusat perbelanjaan di kota Tijuana, Meksiko. En la ciudad de Tijuana. En estos momentos, elementos de la Fiscalía General del Estado. Lokasi penemuan jasad ditemukan sekitar 300 meter dari stadion yang digunakan timnas Iran untuk berlatih menjelang Piala Dunia. Jasad ditemukan di dalam bagasi mobil yang terparkir sejak hari Selasa. Penyelidikan berlangsung untuk mengetahui identitas korban dan penyebab kematian. Penemuan jasad ini terjadi di tengah persiapan Iran menghadapi Piala Dunia yang sebelumnya juga diwarnai berbagai kendala termasuk masalah visa. Pemirsa, AS berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Media Amerika Serikat CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud? Pemimpin oposisi Israel sekaligus mantan Perdana Menteri Yair Lapid menilai kesepakatan antara AS dan Iran tidak menguntungkan Israel. Yair Lapid juga menuding kesepakatan tersebut adalah kegagalan total Benyamin Netanyahu. Rencana kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran dinilai tidak menguntungkan Israel. Jika perjanjian diteken, tidak satupun tujuan perang Israel terhadap Iran tercapai. Rezim Iran tetap bertahan, program rudal dan nuklir Iran tetap utuh. Yair Lapid juga menyebut kesepakatan ini sebagai kegagalan total Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Pemirsa, Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut walaupun kesepakatan perdamaian dengan Amerika Serikat telah dibuat, namun poin-poin kesepakatan bisa saja berubah. Walaupun Pakistan menyebut Iran dan AS sudah menyepakati poin-poin perdamaian, namun menurut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, poin-poin perdamaian masih bersifat sementara. Araghchi bahkan menyebut poin-poin tersebut berpotensi mengalami perubahan. ممکنه در پایان 60 روز ما به این نتیجه برسیم که فایده نداره و امکان رسیدن به توافق نیست. خب طبیعی هست که به اصطلاح
توافق نهایی رو نخواهیم داشت. چه بر سر توافق اینجا خواهد اومد؟ به طور طبیعی هر کسی حق داره برگرده به وضعیت گذشته. ممکنه که توافق صورت بگیره که نه حالا اینها رو یه شکلی ادامه بدیم. من نمیخوام از الان قضاوت بکنم چون واقعا Arachi juga menyebut walaupun kelak kesepakatan perdamaian ditandatangani, namun menurutnya Iran tetap menjadi pemenang dalam perang melawan AS. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyebut kesepakatan perdamaian antara AS dan Iran akan segera ditandatangani. Para pemimpin AS dan Pakistan bahkan meramalkan jika AS dan Iran segera menandatangani kesepakatan perdamaian, maka perang yang sudah berlangsung selama 4 bulan akan segera berakhir. Pemirsa, teks final perjanjian damai Iran dan AS dilaporkan telah selesai. Di tengah upaya damai, Menlu Iran Abbas Araghchi menuding Israel mencoba menyabotase kesepakatan damai. Dilansir dari media Iran Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebutkan sejumlah poin penting terkait perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Namun, di tengah upaya damai tersebut, Araghchi menuding Israel menentang perjanjian dan menyabotase kesepakatan damai dengan AS. Ia juga menyebut bahwa Iran tak dapat mendukung isi kesepakatan yang beredar di media sosial. Selain itu, Araghchi menegaskan bahwa Amerika Serikat harus berhenti mengancam jika ingin mencapai kesepakatan damai. Ia juga menyebut bahwa Iran telah mencapai draft akhir kesepakatan sebanyak 14 poin yang tengah dalam tahap akhir peninjauan. Terkait Selat Hormuz, Araghchi menegaskan bahwa tidak ada perairan internasional di Selat Hormuz. Pembayaran juga diperlukan untuk setiap pelayaran melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Damai Iran Muhammad Ghalibaf juga ikut menegaskan bahwa teks final perjanjian damai Iran dan AS telah selesai. Kini, Pakistan tengah bekerja sama dengan kedua belah pihak untuk menyelesaikan langkah selanjutnya. Rencananya, jika tidak ada aral melintang, perjanjian damai akan ditandatangani hari Minggu di Jenewa, Swiss. Pemirsa, pejuang Hizbullah kembali bersiap menyerang Israel. Kali ini, Hizbullah menargetkan situs militer Israel di Lebanon. Hizbullah merilis video persiapan rudal yang akan digunakan untuk menyerang Israel. Rudal ini disebut akan digunakan untuk menyerang situs militer Israel yang baru didirikan di Lebanon. Allah